Crawling adalah sebuah proses di mana mesin pencari seperti YouTube atau Google dapat mencari dan men-scanning memindai konten yang berada di situs web berupa artikel, lembar produk, gambar, link, dan lain-lain termasuk video. Mesin pencarian menggunakan alat yang disebut sebagai crawler atau juga disebut sebagai spider Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat teman-teman sekalian. Nah, pada kali ini kita masih berbincang mengenai SEO yang bagian kedua, ya. Nah, bagian pertama kemarin ada yang komen kepada saya di bagian bawah itu berkomentar begini, "Bang, saya sudah pakai, namun masih wajib untuk komen." Mungkin maksudnya rajin-rajin komen ke channel kawan-kawan yang lain. Padahal sudah saya pakai. Mungkin maksudnya pakai SEO ya. Jadi SEO-nya ini bukan dipakai. Sebetulnya namanya SEO itu bukan aplikasi ya. Ya harus diingat. SEO itu bukan aplikasi, tapi SEO itu adalah cara kerja mesin YouTube. Ya. Dan SEO itu sebetulnya suatu kegiatan kita untuk mempelajari cara kerja mesin YouTube agar kita itu videonya rankingnya bagus dan mudah dicari. Ya. SEO itu bukan aplikasi ya. Aplikasi bukan. Jadi SEO itu Search Engine Optimization. Nah, ini harus kita pahami lagi ya. Yaitu optimasi atau memaksimalkan video kita agar mudah dicari oleh search engine YouTube. Karena YouTube itu punya mesin pencari. Nah, itu yang pertama yang harus diingat ya. SEO itu bukan aplikasi. Nah, yang kedua ada lagi yang mungkin beranggapan bahwa SEO itu sulit untuk dimengerti ya. Nah, bahkan menganggap SEO itu suatu masalah. Nah, kalau kita takut sama masalah, maka kita akan bakal dikejar-kejar masalah. Nah, jangan takut sama masalah ya. Masalah itu harus kita hadapi, kita pelajari, dan bisa meningkatkan kualitas kita. Maka masalah itu tidak akan mengejar kita lagi, ya kan? Jadi jangan takut, oh SEO itu susah, tidak bisa saya mengerti. Itu salah. SEO itu pelan-pelan pasti akan kita mengerti. Nah, coba diperhatikan uraian saya berikut ini ya. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materinya, saya ingatkan sekali lagi bahwa SEO itu bukanlah aplikasi ya. Kalaupun ada aplikasi seperti TabBuddy, itu cuma aplikasi tambahan atau aplikasi penunjang untuk memperbaiki SEO kita. Jadi, TabBuddy itu bukan aplikasi SEO, tetapi adalah mencari-cari faktor yang sebagus mungkin untuk menaikkan SEO ya, agar mudah dicari di YouTube. Kalau masih bingung, jangan lupa simak dengan seksama penjelasan berikut ya. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa setiap menitnya ada 500 jam video yang masuk ke YouTube ya. Artinya di dunia internet YouTube itu sangat banyak data yang masuk ya, 500 jam. Bayangkan 500 jam video yang masuk per menitnya ke dalam sistem YouTube. Nah, sebanyak itu video, maka YouTube harus punya sistem yang kuat untuk mengidentifikasi, mengenali video-video terbaru, video-video yang bagus untuk disajikan kepada konsumen mereka, termasuk kita ya. Nah, dengan demikian maka YouTube harus kita pelajari bagaimana cara kerjanya untuk mengidentifikasi video-video masuk atau data-data yang masuk. Nah, ini cara-caranya ya. Yang pertama adalah namanya crawling. Crawling adalah sebuah proses di mana mesin pencari seperti YouTube atau Google dapat mencari dan men-scanning memindai konten yang berada di situs web berupa artikel, lembar produk, gambar, link, dan lain-lain termasuk video. Mesin pencarian menggunakan alat yang disebut sebagai crawler atau juga disebut sebagai spider ya. Crawler akan menemukan konten terbaru dengan mengidentifikasi dan merekam setiap link yang masuk pada halaman YouTube telah dipindai dan dimasukkannya ke dalam URL yang akan di-crawl. Tindakan ini sangat penting untuk melakukan strategi SEO karena ini memiliki momen ketika mesin pencari menemukan jumlah dan kualitas koneksi pada suatu halaman. Nah, hal ini yang membuat kita video ada yang terdeteksi dan tidak.
Nah, setelah tahap pertama selesai, itu tahap crawler, maka YouTube akan memproses pada tahap berikutnya, yaitu tahap yang dinamakan dengan indexing. Apa itu indexing? Indexing adalah suatu proses di saat mesin pencari melakukan pengindeksian atau pengarsipan terhadap informasi yang ada dalam situs tersebut. Setelah mengekstrak konten dan halaman situs, crawler meletakkan indeks halaman yang dikunjungi dan mengatur semua informasi yang ada. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengukur relevansi halaman yang serupa. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini apakah bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan tahap yang ketiga, yaitu ranking. Setelah semuanya di scanning, data-data yang masuk kemudian disaring, kemudian dilakukan pengindeksian sesuai abjad, misalnya huruf A, B, C, D sampai Z, pangkal-pangkal dari sebuah judul, awal-awalan dari sebuah judul, maka YouTube akan melakukan sebuah proses selanjutnya yang dinamakan dengan ranking. Ranking itu berdasarkan kualitas dari konten dan juga kuantitas daripada konten. Nah, ranking tertinggi maka akan dimasukkan ke dalam beranda YouTube dan juga sesuai dengan tema-tema yang diinginkan. Nah, kemudian YouTube juga akan mengidentifikasi apa-apa yang pernah diketikkan oleh seorang user, maka akan dicatat dan akan disodorkan oleh YouTube pada konten yang sama. Nah, teman-teman sekalian, gimana? Sudah paham dengan SEO? Saya yakin pasti sudah sangat mengerti dengan SEO dengan cara penjelasan saya tadi ya. Coba simak dan diulang-ulang kalau belum mengerti. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa fungsinya kalau kita sudah mengerti SEO? Apa manfaatnya bagi kita? Nah, sebagai content creator, ya, kita sering membuat video, itu fungsinya sangat vital SEO ini. Bagaimana caranya video yang kita buat itu laris di pasaran, ya? Caranya yaitu seperti tadi, kita harus mengusahakan video kita itu berada di atas atau di beranda YouTube agar mudah dilihat oleh para viewers. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama tadi itu, kita harus mengerti apa itu SEO, ya, bagaimana cara kerja mesin YouTube. Yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas video kita agar bisa teridentifikasi oleh mesin YouTube. Nah, ada 11 item. Yang pertama adalah judul, ya, kita harus cari judul yang tepat. Yang kedua adalah deskripsi, yang ketiga adalah tag, yang keempat adalah hashtag, yang kelima adalah cut, yang keenam adalah end screen, kemudian thumbnail, kemudian tag di dalam judul, tag di dalam description, kemudian panjangnya judul, panjangnya tag, dan terakhir adalah caption. Teman-teman sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, waktu juga yang membatasi kita. Kita lanjut pada episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.